بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, mertua saya mempercayai orang pintar dalam kurung paranormal. Bagaimana hukumnya? Saya ingin menyampaikan tapi saya takut timbul masalah dan bagaimana saya menyikapinya. Pertama saya luruskan dulu nih, mereka orang bodoh, bukan orang pintar. Hapus itu istilah orang pintar untuk para dukun. Orang bodoh ini, bukan orang pintar. Ya. Anda tidak akan pernah temukan ada dukun sarjana. Insya Allah tidak ada. Nah. Kalau orang berpendidikan tidak akan jadi dukun. Mereka ini orang-orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh dalam syariat Allah SWT? Karena memang mereka minta tolong sama syaitan. Garis bawahi poin ini ya. Kalangan jin, teman-teman sekalian, itu di bawah manusia. Kalangan jin di bawah manusia. Makanya dari 120.000 nabi, di antaranya 313 rasul, semuanya manusia. Enggak ada dari jin. Enggak ada dari jin. Yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul, semuanya dari kalangan manusia. Allah SWT menggambarkan dalam surah Jin tentang masalah mereka, ya, ada yang beriman kepada Allah, itu mereka bertemu dengan Nabi SAW dengan hikmah Allah, dikenal dengan Jin Nusaibin. Sebelum kasus Isra dan Mi'raj. Mereka masuk Islam lalu mereka pergi. Mereka di alam mereka. Jadi jin itu bukan setara dengan manusia sebenarnya. Sama-sama Allah ciptakan untuk ibadah, tapi manusia lebih mulia. Allah bilang, insana, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang dikatakan sempurna. Yang paling sempurna manusia. Allah buat mereka tidak terlihat supaya jangan kita berinteraksi. Enggak usah sengaja panggil jin, enggak usah berteman, enggak usah menikah, enggak usah apa-apa. Kita hidup di alam kita manusia. Sekarang kalau saya mau, istri saya suka dengan saya misalnya. Bagaimana caranya? Cara manusia. Saya santun, saya ramah, saya berkasih sayang dengan dia. Dia suka sama saya. Sama juga dia. Dia berbuat baik secara manusiawi, santun, ramah, memenuhi kebutuhan saya juga akan sayang sama dia. Enggak perlu bawa fotonya ke dukun. Memaksa dia untuk suka. Untuk apa? Itu tidak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, datang saja. Bertanya, belum percaya, enggak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang ini. Bayangkan sekali ke dukun walaupun cuma 5 menit. 40 hari sholat Anda hilang. Kalau percaya, dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jangan terpengaruh dengan gelar. Ya. Bahkan di Indonesia banyak yang bergelar ustadz. Ya. Tapi dukun. Ini nggak benar semua. Kalau Anda datang kepada ustadz yang benar, saya berbuat dosa, saya begini dan begitu, maka dia akan katakan, lakukanlah seperti ini, bertobatlah kepada Allah SWT. Kalau saya mau menikah, baik, melangkahlah cari jodoh yang benar, nazar syar'i, ya, lihat dengan benar, kemudian menikah. Enggak akan pernah ustadz yang benar itu minta foto, sini foto kamu, sini foto itu perempuan. Ini sudah ciri-ciri dukun, minta foto. Ini enggak benar semua. Enggak benar teman-teman sekalian, jangan dilakukan. Mereka itu minta tolong sama syaitan, kalangan jin. Dan ini tidak boleh. Walaupun itu jin muslim, garis bawah ini. Karena banyak orang di Indonesia ini bilang, saya punya jin peliharaan tapi jin muslim, khadam. Saya mau tanya, apakah Anda pernah dengar Nabi SAW mengatakan saya punya khadam? Jin? Pernah enggak Anda dengarkan ada nama khadamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair? Kalau masa enggak dinukil, pasti kan bisa saja Abu Bakar bilang, atau Nabi SAW bilang, ada khadam saya loh, jin muslim namanya ini. Tak pernah ada. Berarti Anda lebih baik daripada Nabi SAW? Pernah nggak dinukil cerita teman-teman sekalian di perang Badr, di perang Uhud, di perang Tabuk, di perang Hunain, di perang Khandak, Nabi SAW bilang ini saudara kalian dari jin ikut berperang. Nggak pernah. Mereka nggak terlibat dengan kaum muslimin gitu. Walaupun ada antara mereka yang beriman, malaikat hadir ya, jin tidak. Lalu untuk apa ini? Melakukan ritual-ritual, ya, pergi ke gua, pergi ke laut, pergi dan segala macam, dan gelarnya gelar Islam. Ya. Jadi nggak boleh dinamakan orang pintar. Mereka orang-orang yang bodoh dalam pandangan agama, bukan pandangan saya. Dalam pandangan agama, mereka adalah orang-orang yang bodoh karena mereka datang kepada jin dan mereka ditipu oleh jin. Siapa yang bilang Ustaz? Al-Quran yang bilang. Anda bisa buka surah jin
menjelaskan, Allah SWT menjelaskan masalah itu. Orang-orang Mekah dulu, mereka kalau jalan, safar, itu mereka kalau istirahat di satu lembah, pimpinan kafilahnya yang bawa kelompok itu langsung keliling kemah-kemah. Dia bilang, mana bekal kamu yang kamu mau serahkan? Ada yang nyumbang kurma, ada yang nyumbang gandum, ada yang menyumbang ya keju, segala macam diambil sama dia. Lalu inisiatif dari dia datang ke tengah-tengah lembah itu, dia bilang, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambil ya, jangan ganggu kami. Sebenarnya lembah itu nggak ada apa-apa. Dia yang buat-buat ini. Maka Allah mengatakan fasaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu kerjain dia. Mau lembah, mau laut, mau kali, malaikat semua yang jaga ini. Anda bisa baca surah 77 dan surah nomor 79. Allah gambarkan bagaimana malaikat yang mengurus semua itu. Allah suruh mengurus urusan dunia, yang turunkan hujan, yang tiupkan ruh, yang mencabut ruh, mengatur lautan, populasi manusia. Itu malaikat, dan mereka makhluk Allah yang mulia. Tidak ada jin, mereka nggak punya kekuatan sama sekali. Makanya para ulama yang menulis buku-buku tentang masalah dukun-dukun ini menjelaskan kalau mereka ditipu oleh para syaitan-syaitan itu. Mereka tidak tahu, mereka ditipu sendiri. Ada banyak cuplikan, saya pernah lihat sendiri dukun-dukun yang ditangkap di Saudi. Pada saat mereka ditangkap, maka mereka disuruh praktikin. Ada cuplikan disuruh praktikin. Bagaimana caranya kau panggil syaitan kamu? Dia pakai baju merah, dia pakai cambuk kuda. Dia bilang, saya pecut diri saya sambil panggil-panggil nama syaitan sampai sudah sakit, baru kemudian saya bisa dapat jawaban dari syaitan itu. Ada yang dipenuhi, ada yang tidak. Dan ini berbahaya. Kalau ada informasi yang disampaikan oleh dukun kebetulan benar, demi Allah itu informasi yang dicuri dari langit, bukan informasi dari mereka. Itu penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW pada saat melihat ada meteor lewat di zaman beliau bilang kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang ini? Kata para sahabat, kami menyangka di masa jahiliyah ya Rasul, sebelum Islam, kalau ini lewat berarti ada orang mati, ada orang terkenal mati, atau ada orang yang terkenal baru lahir. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu bersusun-susun. Nabi SAW berikan gambaran dengan tangan beliau. Begini, Nabi kasih gambaran. Sampai ke langit untuk mencuri informasi. Besok akan terjadi apa? Hujan di mana, siapa mati, para malaikat membicarakan di langit. Maka mereka mau mencuri informasi itu. Maka mereka temukan di langit para malaikat yang menyiapkan panah-panah api. Panah api itu, meteor itu adalah dari bintang-bintang. Anda baca surah Al-Mulk, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang sebagai rajam, pembakar syaitan-syaitan itu. Jadi malaikat memanah, itu meteor itu serpihan dari bintang yang dipakai memanah syaitan. Kata Nabi SAW, maka mereka dipanah, ada di antara mereka yang terbakar, ada di antara mereka yang selamat. Lalu mereka bisikkan ke partner-partner mereka dari manusia yang para dukun-dukun, ya, peramal penyamun itu, dan ketahuilah kata Nabi SAW, mereka membubuhi dengan 100 kedustaan. Jadi sebenarnya dukun tidak paham, mereka ditipu sendiri sama syaitan itu. Nabi SAW yang sampaikan. Disayangkan sekali kalau ada di antara umat Islam yang melakukan perbuatan itu. Kenapa enggak minta kepada Allah? Sahabat Nabi kalau sendalnya putus, ngangkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta dari langit. Minta sama Allah. Allah enggak akan lemparin sendal dari langit memang. Minta jodoh, Allah tidak lempar manusia dari langit. Minta sembuh, Allah tidak akan lemparkan obat. Tapi Allah sudah ciptakan sebuah sistem, dikenal dengan sunnatullah. Kalau kita minta begitu, Allah akan gerakkan sesuai dengan sistem kita. Misalnya kita minta sembuh, tiba-tiba kita ditunjukkan seorang dokter, cocok konsultasinya, resepnya cocok, sembuh. Nah itu jawaban doa kita. Tiba-tiba ada yang tawarin anaknya, atau kita suka orang, kita melamar, kita menikah. Nah seperti itu. Ya. Jadi ada cara-cara yang sudah disampaikan. Jadi ini tidak benar. Saya doakan semoga mertua si penanya ini diberikan hidayah oleh Allah SWT. Yang tidak lagi kembali kepada dukun-dukun ini, dan mereka tidak benar. Dulu namanya dukun. Setelah banyak yang ditangkap, dihukum oleh masyarakat karena berbuat masalah, akhirnya mereka ubah nama tidak tanggung-tanggung, orang pintar, paranormal. Ini luar biasa, di atas orang normal. Caranya gimana? Ritual tengah malam di gua? Tidak ada ini semua. Ya. Jadi hati-hati, doakan saja. Yang pertama, yang kedua sampaikan dengan cara baik-baik. Kalau beliau biasa dengarkan cuplikan ceramah, sampaikan cuplikan ceramah. Kalau beliau biasa baca buku, sampaikan.
Dan tidak boleh dibiarkan kemungkaran seperti ini, karena ini berbahaya. Kesian, nanti sholatnya nggak diterima. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku minta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya dalam majlis itu.